guys, berjumpa lagi dengan kami di video kali ini. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak, program studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, pada mata kuliah Perancangan Arsitektur 2. Pada kali ini kami akan memaparkan analisis preseden terhadap bangunan dari arsitek Zaha Hadid. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dino Silitonga, Susilo Torik, Meitia Mustika Selvia, Angelica Hesti Simamora, Frederikus Aril, dan Anissa Istiqomah. Dan dosen pengampu mata kuliah, Bapak Arif Fitrianto, ST.M.Sc. Dame Zaha Muhammad Hadid, atau yang sering dikenal dengan Zaha Hadid. Zaha Hadid mempunyai pandangan terhadap arsitektur, salah satunya ialah arsitektur itu ibarat menulis. Anda harus menyuntingnya berulang kali agar terlihat sederhana dan bermakna. Dame Zaha Muhammad Hadid atau Zaha Hadid ialah arsitek kelahiran Irak yang merupakan wanita pertama yang meraih penghargaan arsitektur Pritzker pada tahun 2004. Beliau lahir pada 31 Oktober 1950 di Baghdad, Irak, dari sebuah muslim kelas atas. Ayahnya Muhammad Al-Hajj Hussein Hadid adalah seorang industrialis dari Mosul, Irak, dan ibunya Wajiha Al-Sabuns adalah seorang artis dari Mosul. Hadid adalah seorang warga negara Britania yang dinaturalisasi. Zaha Hadid adalah seorang arsitek yang menggunakan aliran dekonstruksi. Dalam pembuatan konsep bangunannya, beliau menerapkan pengalaman-pengalaman dari melihat dan mengamati karya arsitektur saat melakukan perjalanan ke luar negeri, sehingga arsitekturnya menjadi lebih kompleks. Bentuk bangunan beliau yang sangat dominan menggunakan sebuah lekukan-lekukan panjang yang tergolong aneh dan ekstrim. Ada 4 pandangan terhadap arsitektur menurut Zaha Hadid. Yang pertama adalah arsitektur bukan sekedar tempat berteduh, melainkan rumah kesederhanaan yang seharusnya menggairahkan dan membuat kita berpikir lebih jauh. Yang kedua, arsitektur itu ibarat menulis. Anda harus menyuntingnya berulang kali agar terlihat sederhana dan bermakna. Ketiga, arsitektur ialah berbicara tentang kesejahteraan, tempat orang yang bisa nyaman berada di bawah satu ruang, tempat berlindung, dan berbagai kebahagiaan. Yang keempat, arsitektur adalah bagaimana manusia menempatkan dirinya ke dalam sebuah ruang. Ada 5 teknik yang digunakan Zaha Hadid dalam mendesain. Yang pertama, abstraksi dan fragmentasi. Yang kedua, ide bumi dan gravitasi. Yang ketiga, proyek landscape dan konteks sekitar. Yang keempat, layering. Yang kelima, bermain cahaya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita masuk ke analisis preseden bangunan Generali Tower yang terletak di kota Milan, Italia. Analisis pertama yaitu set plan. Bangunan Generali Tower ini memiliki luas area 147.249 meter persegi, terletak di atas stasiun Tritori di jalur 5 sistem metro kota Milan. Set plan terdiri dari beberapa bangunan. Yang pertama, Generali Tower. Yang kedua ada City Life Shopping District, dan yang ketiga ada City Life Residence. Selanjutnya yang kedua ada Plan to Section. Dapat kita lihat pada gambar, pada denah terdapat 2 masa bangunan yang berbeda. Masa terbesar yaitu area sayap, dan masa terkecil area tower bangunan itu sendiri. Namun, dapat dilihat secara potongan, masa bangunan tersebut berbanding terbalik dengan masa bangunan pada denah. Masa terbesar pada potongan yaitu terdapat pada tower, dan masa terkecil terdapat pada sayap bangunan itu. Yang ketiga adalah denah. Pada bagian tower, denah merupakan hasil transformasi dari bentuk kerucut yang disusun dengan kemiringan yang berbeda di setiap lantainya. Yang keempat ada section atau potongan. Pada potongan dapat kita lihat bahwa kolom seolah-olah dibuat lurus dari bawah sampai ke atas. Namun sebenarnya kolom yang di bagian tepi bangunan dirancang ikut berputar sesuai dengan sudut perputaran tiap lantai. Berbeda dengan area core di mana area tersebut dibuat lurus dari atas sampai ke bawah. Yang kelima adalah geometri. Dapat kita lihat pada gambar. Pada denah tower, bentuk dasar bangunan sebelumnya ditransformasikan adalah sebuah belah ketupat, dan pada denah secara keseluruhan adalah persegi panjang sebagai bentuk dasar. Yang keenam ada symmetries and balance. Symmetries and balance adalah adanya sebuah garis yang ditarik untuk membagi secara seimbang. Jika dilihat pada denah secara keseluruhan,
bangunan tersebut cukup simetris namun kurang seimbang. Jika dilihat pada denah tower, jika ditarik sebuah garis untuk menunjukkan simetris dan keseimbangan, maka bangunan tersebut seimbang. Begitu juga halnya dengan potongan. Yang ketujuh adalah natural light atau pencahayaan alami. Dapat kita lihat pada video, pencahayaan alami yang terdapat pada Generali Tower sebagian besar masuk dari bagian dinding yang terbuat dari bahan kaca, sehingga pada saat siang hari, cahaya yang masuk ke dalam ruangan sangat memadai dan dapat menghemat energi. Yang kedelapan adalah struktur. Denah pada tower dibuat berputar sebesar 45 derajat dari lantai dasar hingga lantai atas, di mana dengan diikuti oleh kolom yang dibuat juga berputar mengikuti sudut perputaran lantai. Dapat kita lihat pada gambar di sudut kanan, gaya horizontal yang dibuat dengan poros arah jarum jam yang berfungsi untuk mentransmisikan gaya horizontal dari kolom ke lantai. Pada bagian core, dapat kita lihat juga adanya tanda panah yang berlawanan arah, yang bertujuan untuk melawan gaya horizontal yang searah dengan jarum jam, sehingga disebut sebagai gaya keseimbangan, yang ditahan oleh inti atau core. Dapat kita lihat juga pada gambar, bahwa dinding yang digunakan untuk menutupi bangunan adalah curtain wall, yang dipasang dan dikerangkai oleh baja. Lalu yang kesembilan ada meshing atau massa bangunan. Dapat dilihat pada video, massa bangunan pada Generali Tower ini ada dua massa terbesar dan massa terkecil. Massa terbesar ada di bagian sayap dan massa terkecil ada di bagian tower itu sendiri. Pada video, terlihat cukup jelas antara massa terbesar dan massa terkecil yang berbanding terbalik pada massa dari denah. Lalu yang ke-10 adalah repetitive to unit atau pengulangan bentuk. Dapat kita lihat pada gambar, pengulangan bentuk terjadi di bagian tower, tepatnya di bagian denah yang disusun berulang dari lantai dasar ke lantai atas. Pada video dapat kita lihat perputaran yang cukup jelas dari bentuk yang berulang, yaitu dari lantai atas sampai lantai bawah yang berputar sebesar 45 derajat dan tetap mempertahankan bentuk yang sama di setiap lantainya. Lalu yang ke-11 adalah unit to wall atau unit terkecil. Dapat kita lihat pada gambar, unit terkecil pada denah keseluruhan adalah bagian tower. Namun secara potongan, bangunan terkecil merupakan bagian sayap. Pada video, jika dilihat secara gabungan atau 3D kombinasi, bagian terkecil dan terbesar sangatlah efektif, sehingga bagian tower tidak berdiri sendiri secara monoton, namun dipadukan dengan bagian sayap sehingga kesan monoton tersebut dilenyapkan oleh kombinasi tersebut. Yang ke-12 adalah adaptive and subtractive atau penambahan dan pengurangan bentuk. Penambahan dan pengurangan bentuk terjadi pada Generali Tower baik pada bagian sayap maupun bagian tower. Yang pertama pada bagian sayap bangunan. Transformasi bentuk itu terjadi di mana bentuk dasar yang merupakan persegi panjang ditransformasikan hampir di setiap sisi. Lalu yang kedua pada bagian tower. Penambahan dan pengurangan bentuk yang terjadi hampir di setiap sisi, namun yang terbesar terdapat di ujung kerucut yang merupakan geometri dasar. Pada video dapat kita lihat hasil akhir penambahan dan pengurangan bentuk tersebut sangat efektif dan membentuk sebuah kombinasi yang cukup sempurna. Lalu selanjutnya adalah hierarki atau tingkatan massa. Pada denah yang berbentuk kerucut dan dibuat berputar secara berulang dengan kemiringan 45 derajat dari lantai dasar hingga lantai atas. Bangunan ini berfungsi sebagai pusat perbelanjaan yang bersifat publik dan juga perkantoran yang bersifat semi privat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin ke atas bangunan tersebut semakin condong ke privat, karena bangunan beberapa lantai di atas merupakan area perkantoran perusahaan besar yang tidak dapat dimasuki oleh sembarang orang. Lalu yang terakhir adalah sirkulasi. Sirkulasi pada bangunan ini mudah diakses dengan memisahkan antara sirkulasi kendaraan roda 4, roda 2, dan pejalan kaki. Terdapat pada video akses masuk ke dalam bangunan generator ini cukup banyak.
yang dirancang dan mengelilingi area taman yang cukup luas, sehingga para pengunjung dapat menikmati suasana di area taman ini. Nah, baru saja kita telah selesai membahas analisis preseden bangunan Generali Tower karya Zaha Hadid. Dari analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Zaha Hadid adalah seorang arsitek dan juga merupakan ahli matematika, sehingga membuat dia berani untuk membuat desain-desain ekstrim yang kita sebut arsitektur rekonstruksi. Dia terkenal karena penggunaan bentuk geometris untuk membuat struktur cairan yang dinamis pada bangunannya. Salah satunya bangunan yang kami presentasikan ini, yaitu Generali Tower. Itu saja hasil analisis preseden yang dapat kami sampaikan mengenai bangunan karya Zaha Hadid. Kurang lebih dan jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. See you next time.